Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 12 ayat 8 hingga ayat 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai 22. Silakan dipersiapkan ya. Abang Sintua akan memimpin kita dalam doa pertama-tama. Mari kita berdoa. Tuhan kami di dalam surga, demi Yesus Kristus kami menyerahkan setiap kami dalam membaca merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati pikiran kami. Baik itu hamba-Mu yang memberitakan dari rumah dan segenap saleh-salehmu anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan di rumah masing-masing atau dimanapun berada melalui media Zoom. Supaya kami memahami dan diberkati oleh firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat 18, anak pria ayat 19, anak perempuan 20, saya 21, dan yang pria 22. Ya, berarti saya kebagian 2 ayat, anak sekolah minggu pria kebagian 2 ayat, anak sekolah minggu wanita perempuan kebagian 1 ayat, hanya ayat 20 saja ya. Ayo konsentrasi, nanti nggak tahu lagi di mana ayatnya. 1 Samuel pasal 12 ayat 18 hingga 22. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Sekolah minggu pria, silakan. Ya, yang perempuan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, sekolah minggu pria. Yang terakhir, anak sekolah minggu perempuan atau wanita, silakan. Baik ya, sampai di situ ya. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Itu yang terakhir ya. Nah,
Ini salah satu bagian di dalam cerita bangsa Israel sebelum mereka memiliki raja. Ya, raja yang pertama itu yaitu Saul. Nah, ya. Tapi kisah ini memberitahu kepada kita bahwa rupanya ketika orang Israel itu meminta raja kepada Allah melalui Samuel, ada satu kesalahan di situ. Ya, ada satu kesalahan cara meminta dan maksud mereka meminta. Ya, karena rupa-rupanya selama ini mereka itu dipimpin oleh Allah, atau biasanya istilahnya teokrasi. Itu mereka secara berontak kemudian meminta untuk bertukar menjadi monarki, ya. Jadi cara mereka meminta untuk menukar itu meminta dengan berontak, kurang santun, tidak memberi hormat kepada Tuhan. Yang kedua, tujuan mereka itu meminta supaya mereka diganti sistem pemerintahan menjadi monarki adalah untuk membebaskan semua pengaruh, semua kendali hukum Tuhan dari hidup mereka. Nah, bukan mereka memintanya, ya, karena begini, sejak zaman Abraham, rupa-rupanya Allah juga sudah pernah berjanji akan memberikan pemerintahan sebagaimana pemerintahan yang dipimpin oleh manusia, akan memberikan sistem pemerintahan monarki yang disebut dengan raja, penguasa-penguasa. Jadi Tuhan sudah menunjukkan bahwa sebelum masa Samuel, Tuhan sudah berikan kepada kalian raja, pemimpin-pemimpin yang itu sama seperti yang kalian minta, yang kalian inginkan. Hanya saja ketika mereka meminta kepada Samuel, waktu mereka meminta itu caranya salah dan maksudnya juga salah. Tuhan mengetahui maksud itu, lalu Tuhan marah kepada mereka, dan ayat 8 dikatakan, ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan, ayat 18, Tuhan memberikan guruh dan hujan, ya, guruh disertai gemuruh gledek yang besar dan hujan yang tak henti-henti selama beberapa hari, membuat mereka ketakutan. Kenapa demikian? Karena kalau kita nanti lihat di bagian-bagian sebelumnya, pasal 9, pasal 8, 1 Samuel ini, Tuhan kasih tahu sama Samuel, hai imamku Samuel, sebenarnya bukan mereka menolak kamu sebagai pemimpinnya. Sebenarnya orang ini menolak saya, menolak Tuhan Allah, menolak aku memimpin mereka melalui kamu yang kuutus sekarang di situ. Lagi pula mereka itu meminta dengan cara berontak, dengan cara paksa. Jadi Tuhan marah. Bukan sistem pemerintahan monarkinya yang salah, tapi cara memintanya dan tujuannya. Sedangkan Tuhan itu memberikan hakim, memberikan imam di tengah-tengah umatnya, memberikan raja. Itu tujuannya supaya umat Tuhan itu sejahtera, supaya umat Tuhan itu hidup lebih tenang,
supaya umat Tuhan itu hidup berkecukupan, diberlakukan dengan adil. Tapi sistem pemerintahan monarki, pemerintahan kemanusiaan yang diminta mereka itu tujuannya untuk berkuasa dan berakhir dengan kesengsaraan. Marahlah Tuhan, ya. Di ayat 18 tadi apa katakan? Diberikan guntur dan hujan. Waktu itu dirasakan oleh mereka dan mereka sadar, baru mereka datang kepada Samuel, mengaku salah mereka dan mengatakan, mohonlah kepada Tuhanmu itu, berikanlah kami ini kesempatan, berikanlah kami ini pengampunan, janganlah kami dihukum, supaya kami jangan mati. Luar biasa itu penyesalannya, ya. Supaya mereka jangan dihukum Tuhan atas segala kejahatan, atas segala pengejaran terhadap dewa-dewa. Karena rupa-rupanya mereka itu mau diperintah oleh seorang raja yang nantinya akan dicampur dengan kuasa-kuasa mistis yang mereka percaya itu, ya, diakui oleh umat Tuhan itu. Itu kalau lihat di ayat yang ke-21 itu, mereka mengejar kesia-siaan, mengejar dewa-dewa melalui raja itu. Nah, kemudian Samuel katakan, ya, ada kesempatan bagimu untuk bertobat. Kamu tidak akan dibuang. Kamu akan dijadikan umatnya. Karena Tuhan berkenan membuatmu menjadi umatnya. Itulah salah satu kisah kira-kira di menjelang mereka umat Israel itu memiliki raja. Tuhan mengampuni mereka, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka berubah, supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik arah kepada Tuhan. Kadang-kadang, ya, kalau disadari atau nggak disadari, peristiwa-peristiwa yang seperti ini juga terjadi sama kita. Yaitu ketika anak-anak sekolah minggu itu mempermainkan Tuhan melalui mempermainkan orang tuamu di rumah, melalui mempermainkan guru-gurumu di sekolah. Peristiwa-peristiwa seperti kisah Israel itu, Tuhan menghukum, mereka takut, mereka bertobat, lalu Tuhan memberikan kesempatan itu juga terjadi sama kita. Nah, supaya Tuhan tidak menghukum, supaya Tuhan tidak menjatuhkan sanksi kepada kita, inilah saatnya diminta kepada kita untuk bertobat. Nah, barangkali Alin Jeff, barangkali Raisel, barangkali Kak Olan, barangkali Queen, barangkali Daniel Gultom bertanya-tanya, barangkali Jevanya Janjuna, Jenny Felicia, Arini Gultom, Kalista, dan Kaila barangkali bertanya-tanya, apa rupanya salahku Amang Sintua? Apa yang sudah kulakukan? Ambil contoh, ya, ambil contoh. Pada waktu ibadah sekolah minggu,
Karena kita melalui Zoom, ada yang main-main di depan monitor. Firman Tuhan diberitakan, ada yang cakap-cakap, ada yang pegang-pegang potong kuku. Padahal firman Tuhan lagi menyapa. Atau waktu kalian di rumah, orang tuanya memberikan perintah, kalian tidak langsung menjawab iya ma, iya pa, iya mi, iya pi. Karena apa? Karena kalian sibuk nonton, sibuk main HP. Kayak dari HP itu aja kalian makan. Padahal makan dari rice cooker. Rice cookernya papanya yang beli. Isinya beras. Berasnya orang tuamu juga yang beli. Tapi kalian nggak nyadar itu. Ya. Nggak nyadar bahwa itu sudah mencoba, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Atau kalian di sekolah, apalagi yang sekarang sekolahnya masih online. Waktu belajar nggak memperhatikan guru. Waktu kerjain PR nggak dikerjakan dengan jujur. Tuhan bisa marah nggak itu? Bisa. Tuhan bisa kesal nggak? Bisa. Tapi Tuhan mau nggak mengampuni? Mau. Tuhan mau nggak memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu? Tuhan jawabannya mau memberikan kesempatan itu. Coba ya, barangkali ya, kalau kita berandai-andai, barangkali kita masih online ini, baik di sekolah maupun di gereja. Saya menduga-duga, Nyamang Sidua menduga-duga, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghargai orang tua, menghormati guru, juga menghormati Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Masih ada kesempatan diberikan kepada kita. Barangkali juga di sekitar perangkat anak-anak sekolah minggu ini ada orang tua yang ikut dalam kebaktian sekolah minggu. Kegiatan-kegiatan apalah yang teman-teman orang tua lakukan, teman-teman orang tua sekolah minggu ini ajarkan kepada anak-anak, yang di dalamnya itu ada unsur seolah-olah itu kearifan lokal, seolah-olah itu kebiasaan yang bijak daripada kita orang Batak. Tapi di dalamnya itu sudah mengandalkan kekuatan dewa-dewa, membuat filosofi-filosofi tersendiri dari kegiatan itu, menyusun kalimat-kalimat yang indah menggantikan firman Tuhan, dan semuanya itu bisa menjadi benih di dalam benak anak-anak yang nantinya cepat atau lambat akan bertumbuh, akan berkembang, dan sulit untuk diubah. Sebab nanti kalau benih ini sudah tertanam, berakar, dan berbuah di dalam diri anak-anak kita, sampai besar itu akan terbawa-bawa dan sulit untuk diubah. Hati BH dong, natoras ni sekolah minggu nama BG Jamitau. Ayo, Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk mengoreksi, untuk memeriksa sampai di mana kita sudah mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Nah,
Misalnya kalau Amang Sintua bertanya barangkali kepada Aldrich, kepada Gracia, kepada Joshua Utapea, kepada Misael, kepada Eulalia Nadine, Inge, pada siapa lagi nih yang Jevanya Karen dan Jenny Felicia, Lydia, Jevanya Juna. Kalau Amang Sintua bertanya, sudah kamu sadari nggak ada dosa-dosa, ada kesalahan-kesalahanmu yang itu kamu kerjakan melukakan hati Tuhan? Kan bisa kita berbeda-beda. Mungkin juga kamu diajari orang tuamu selama ini untuk melakukan apa, melakukan itu, melakukan X, melakukan Z, mengajarkan hikmat bijaksana yang seolah-olah itu adalah kebenaran Tuhan. Nah, nanti Tuhan marah. Kayak ini dia, kayak kisahnya orang Israel ini. Tuhan marah kepada orang Israel, umat Allah ini, memberikan gemuruh, hujan lebat luar biasa. Tapi memang akhirnya Samuel berdoa memohon kepada Tuhan Allah agar memberikan kesempatan kepada umat Israel itu. Masing-masing silakan mengoreksi diri sendiri. Ya. Sekali lagi, sebenarnya umat Tuhan ini dalam hal cara memintanya itulah yang salah. Kedua tujuan mereka ini nanti kalau diperintah secara monarki, mereka sudah mempunyai rencana-rencana untuk melibatkan unsur dewa-dewa mistis dalam pemerintahan monarkinya. Itu dia yang salah di hadapan Allah. Kalau sistem pemerintahan raja itu sendiri sudah ada sejak zaman Abraham. Memang kali itu mereka dipimpin oleh seorang imam atau nabi yang disebut dengan si Samuel. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bahwa kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh menyerahkan masa depan kita, sekolah kita, kesehatan kita, kemudian juga kegiatan-kegiatan di rumah kita hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Tidak salah kita meminta, tidak salah kita memohon kepada Tuhan. Tapi perhatikan juga bagaimana kita meminta dan apa tujuan kita. Kalau tujuannya supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan senang, itu biasanya Tuhan kabulkan itu permintaan itu. Nah, tapi kalau tujuannya supaya menyenangkan diri saja, tujuan kita meminta untuk mencampur adukkan kekuatan duniawi, itu Tuhan marah. Roh Kudus kiranya menolong kita semua memahami firman-Nya. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Ada banyak kesamaan prinsip kehidupan ya Tuhan pada kami dengan kisah di perikop ini.
Tolong kami ya Tuhan supaya menyadari kesalahan dosa-dosa kami. Tolong kami ya Tuhan anak-anak-Mu supaya kami berubah berperilaku. Di rumah, di sekolah, di sekolah minggu, berperilaku sehari-hari kepada Tuhan. Supaya kami menghormati Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami